Hai everyone, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja dan seperti yang bisa dilihat di sini, hari ini Mengendus ingin coba nge-review parfum minimarket dan ini adalah salah satu produk yang sebenarnya saya sudah pernah pakai sebelumnya. Dia adalah Vitalis. Cuman saya dulu pakainya bukan yang ini sih, masih yang seri lama banget yang tahun 2000 mungkin 2014 ya, 2014 2015 gitu yang sama botol kaca juga, terus dia masih panjang kayak dress gitu, warnanya biru. Waktu itu dia harganya juga kayaknya masih di bawah 40.000, tapi dia perform banget. Performnya tuh dalam artian kalau saya pakai orang tuh masih bisa notice kalau saya pakai parfum. Kemudian saya udah lama nggak pakai dia lagi karena sering berganti-ganti merek. Lalu kemarin mereka mengeluarkan ini waktu setelah Omicron kalau nggak salah, mereka ngeluarin Vitalis Eau de Royal yang Her Majesty ini. Padahal sebenarnya mereka udah ngeluarin Couture dan Celebration, tapi saya nggak noleh gitu karena waktu itu saya pikir wanginya mungkin ngelihat notesnya sepertinya mungkin akan wangi manis yang bukan tipikal wangi saya. Tapi ketika saya nemu yang ini, saya coba dan saya akhirnya jadi kepo sama semuanya. Jadi Eau de Royal ini kayaknya emang konsepnya mereka ingin bikin sesuatu yang lebih luxurious, yang lebih mewah, yang berkesan elegan dan anggun. Terlihat dari gimana mereka bikin botolnya, tutupnya, kemudian ini ada crown-nya juga ya, dan juga tema-temanya di sini ada Her Majesty, ada Couture, ada Celebration gitu. Nah, saya akan ngebahas satu persatu. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang ya, karena biasanya kalau banyak varian yang ini agak panjang. Saya mulai dulu dari yang pertama kali saya beli aja ya, ini yang Her Majesty. Jadi yang Her Majesty ini waktu saya pertama kali beli, saya kira wanginya bakal, ngeliat warnanya ini saya kira wanginya bakal dia lebih warm, lebih woody, lebih ambery gitu. Ternyata dia ini di hidung saya adalah sweet, fruity, gourmand. Jadi dia ini wanginya dimulai dengan, kalau notesnya ya, kalau menurut notesnya tuh mandarin, lychee, dan raspberry. Kemudian di tengahnya dia pakai rose petals, pink peony, black orchid. Lalu base notes-nya, pemanisnya itu dia pakai sweet pralines, kemudian ada white musk dan cashmere wood. Saya sebenarnya gambling sih beli dia karena saya sebenarnya nggak suka parfum yang manis. Tapi waktu saya coba, saya sempat agak kecewa karena ya kenapa baunya fruity banget gitu. Ternyata fruity-nya tuh balance. Jadi ketika kita semprot pertama memang kayak permen-permen tropis gitu wanginya yang kayak makan permen fox, rasa nangka, rasa mangga gitu. Tapi ternyata setelah itu dia mulai comforting dengan wangi bunganya, kemudian wangi manisnya itu tuh kayak ngeblend dengan baik dan balance gitu loh. Jadi saya bisa pakai ini kapanpun, dimanapun, pagi, siang, sore, malam, dengan occasion dan baju apapun gitu. Jadi dia lebih versatile walaupun dia ingin menekankan kesan yang lebih deep gitu ya. Dia ingin memberikan kesan yang lebih mewah gitu. Tapi saya malah ngerasa bisa pakai ini kapan aja gitu. Dan tanpa kehilangan kesan mewahnya itu gitu. Di antara ketiga ini adalah favorit saya yang nomor 2. Berikutnya itu adalah Vitalis yang Couture. Nah, Vitalis yang Couture ini dia waktu saya pertama kali sniff di supermarket, itu saya sniff dari nozzle-nya. Terus waktu itu kayak ada testernya gitu deh kalau nggak salah, atau enggak ya, saya lupa. Pokoknya waktu saya sniff kok kayaknya ini baunya vanilla, jadi saya pikir saya nggak terlalu ngidolain wangi vanilla, saya skip dulu. Ternyata karena si Her Majesty ini akhirnya saya kepo, pengen tahu Couture wanginya enak juga nggak ya gitu. Sepertinya saya akan lebih menyukainya. Ternyata wanginya Couture ini dia itu lebih ke arah kesannya itu sweet fruity, kemudian floral, powdery, dan di endingnya itu ada vanilla. Karena dia pakai exotic grapefruit di atas, di notes depannya tuh openingnya dia pakai exotic fruit, kemudian pakai grapefruit, lalu pakai pink pepper, di tengahnya dia pakai orange flower, jasmine, lily of the valley, lalu di base-nya pakai vetiver, patchouli, dan vanilla. Saya ngerasa ini tuh kayak wangi yang menjanjikan gitu loh. Ternyata saya malah kurang suka sebenarnya wanginya yang ini karena dia lebih wanginya tuh white floralnya di sini bukan yang green yang relaxing yang enggak realistik gitu, enggak. Dia lebih ke wangi-wangi yang mungkin kalian pernah pakai by BS itu yang Heart of Rebel, atau mungkin juga Carolina Herrera yang Good Girl gitu-gitu sih wanginya ke arah-arah situ. Kalau miripnya sih nggak yakin ya mirip atau enggak. Cuman kalau untuk yang saya notice adalah ini itu wanginya sepertinya lebih ke occasion tertentu, seperti ke kondangan, ke meeting, pakai baju batik, pakai baju pesta, pakai baju resmi, formal gitu, pakai baju yang rapi. Nah ini tuh cocok deh kayaknya. Tentu saja dengan segmentasi yang uh, nggak yang mahal-mahal banget ya, maksudnya nggak bisa kita sandingin dia dengan wangi-wangi yang parfum branded lainnya. Cuman menurut saya untuk occasion dia lebih cocok untuk di event-event yang formal. Nah berikutnya, wah agak ngebut nih ternyata saya nge-reviewnya.
Nah, berikutnya ini adalah yang Vitalis yang Celebration. Vitalis Celebration ini dia botolnya pink, cantik gitu. Ini saya dapatnya paling terakhir, tapi paling cepat saya habisin gitu, kayak sering saya pakai gitu. Karena dia ini wanginya floral banget di antara semuanya. Dia memang manis, tapi dia manisnya tuh dari marshmallow, jadi nggak terlalu plikat gitu. Nah, kalau yang openingnya dia pakai raspberry, cherry, bergamot, jadi masih tetap dibuka dengan um, ada fruitynya, tapi fruitynya tuh nggak lama. Berikutnya dia bakalan langsung ke bunga-bungaan gitu, ke rose, marshmallow, gardenia untuk di tengahnya, dan kemudian di apa namanya base notes-nya dia akan ada wangi cedarwood, sandalwood, dan amber. Tapi itu kalau di notes-nya ya. Kalau saya sendiri sih ngeciumnya langsung keseluruhan ini tuh wangi yang bersih, floral, segar, dan agak green sedikit, agak green. Tapi nggak yang green-green banget sih, lebih ke arah bersih gitu loh. Nah, ini tuh sebenarnya wangi yang pernah saya cium di tester parfumnya Narciso Rodriguez yang Poudre. Bukan tester, siapa sih namanya ya, kayak share di can gitu loh. Nah, saya nggak tahu sih tapi itu parfumnya asli apa enggak. Saya belinya juga, bukan beli, saya dapatnya juga dari seller perfume. Kalaupun memang ternyata asli, berarti wanginya emang mirip sih. Cuman miripnya itu nggak yang plek-ketiplek. Dia kayak mungkin 70%, 75%. Karena Vitalis ini dia khas banget wanginya, wangi parfum minimarket gitu. Terus dia lebih manis. Kalau saya ingat-ingat di testernya Narciso Rodriguez yang Poudre itu, dia cenderung lebih bunga seger gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu bisa mendeskripsikan wanginya si Poudre, karena harusnya orang tuh nangkep Poudre itu katanya powdery, musky gitu. Tapi kalau saya hidungnya ngerasa dia lebih ke floral gitu. Nah, yang saya rasakan hal itu sama di sini juga seperti itu. Cuman ini lebih manis dan dia ini versatile banget, kayak bisa dipakai untuk casual, resmi atau gimana. Cuman emang dia lebih ringan sih dibanding teman-temannya ini. Dia nggak yang memberatkan dan nggak terlalu kompleks kayak gitu. Untuk berikutnya kita akan ngomongin performa untuk SPL-nya. SPL-nya nggak lama-lama dan nggak jauh-jauh ya. Cuman memang tetap orang kalau kalau kita pakai ini orang akan tetap bisa notice. Cuman ya nggak yang mabul seperti Eau de Parfum atau Eau de Toilette di range harga di atasnya. Dan of course di openingnya mungkin akan kerasa banget alkoholnya. Kalau kalian nggak merasa terganggu, ini masih sangat worth to buy, worth to try juga. Kemudian untuk range harganya itu di bawah 50.000. Jadi masih affordable lah ya. Kalau kalian harus reapply juga nggak yang sayang-sayang banget, karena ini masih bisa didapatkan di berbagai minimarket dan supermarket kayak gitu. Di e-commerce juga ada. Nah, itu aja sih kayaknya review dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya atau punya pengalaman yang sama pakai Vitalis ini atau punya pengalaman yang berbeda, bisa share di kolom komentar. Lalu buat kalian yang suka dengan konten-konten di channel ini, bisa like, subscribe juga. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa kasih konten review lainnya yang lebih menarik, yang lebih berkembang lagi, bisa explore lebih banyak lagi, baik itu perfume minimarket, branded, niche, ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.